vas-y, le nez, saigne-le, ah. Hope life treats you good. I hope life treats you good. I hope, I hope, I hope, I hope, I hope, I hope. Tu sais que t'es un homme extraordinaire, Alexandre. Tu rends le monde plus grand. Une grimace? Oui, faites-moi une grimace. D'accord. Oui, je connais la grimace de la chirurgie esthétique. Ouais. J'ai rien fait. Rien fait, c'est naturel. Wanita ini bernama Diani. Dia sudah bercerai selama 3 tahun dan kembali berpacaran dengan harapan menemukan kebahagiaan lagi. Namun, saat bertemu dengan pasangan kencannya, dia terkejut karena ternyata orang tersebut memiliki tinggi badan setengah darinya. Ça va? Oui, très bien, oui. Diani berusaha keras menyembunyikan rasa jijiknya, tetapi Alex yang perhatian langsung menyadarinya. Namun Alex tidak marah karena ia yakin bahwa ia bisa membuat Diani jatuh cinta padanya. Alex adalah seorang arsitek jenius yang meski belum berusia 40 tahun, ia sudah memiliki kekayaan yang besar. Meskipun karirnya sukses dan kekayaannya melimpah, tinggi badannya tetap menjadi kenyataan yang tidak bisa ia ubah. Mantan istrinya meninggalkan Alex karena kekurangan tersebut, meninggalkan dia dan putranya untuk saling bergantung satu sama lain. Namun Alex tidak pernah merasa minder karena tinggi badannya. Bahkan, ia sering menggunakan humor untuk menghibur orang di sekitarnya. Di sisi lain, Diani adalah seorang pengacara hebat yang mengelola sebuah firma hukum bersama mantan suaminya. Namun, keduanya sering bertengkar karena perbedaan pendapat. Suatu hari, begitu Diani tiba di rumah, dia tiba-tiba menerima telepon dari nomor ponselnya sendiri. Di ujung telepon, ada suara pria asing yang memberitahunya bahwa dia menemukan ponselnya tertinggal di meja kafe. Diani berterima kasih, tetapi merasa aneh dan bertanya mengapa pria itu tidak memberitahunya saat itu juga. Pria tersebut menjawab bahwa jika ia melakukannya, ia tidak akan mendapat kesempatan untuk mengajaknya bertemu lagi. Dalam percakapan selanjutnya, Diani merasakan bahwa pria itu tidak hanya humoris tetapi juga sangat sopan. Meskipun mereka belum pernah bertemu, Diani merasakan pesona unik yang memikat hatinya. Di benaknya, ia mulai membayangkan sosok pangeran berkuda putih dan merindukan saat-saat indah ketika cinta datang menghampirinya. Namun, ketika mereka akhirnya bertemu, Diani terkejut mendapati pria tersebut adalah seseorang yang tingginya hanya setengah dari badannya. Wajah Diani memperlihatkan keinginannya untuk segera pergi, tetapi Alex yang menyadari kecanggungannya malah mengolok-olok tinggi badannya sendiri untuk membuat Diani tertawa. Mungkin karena rasa percaya diri Alex yang menular, Diani akhirnya mulai berbincang akrab dengan pria kecil di depannya. Setelah obrolan panjang, pandangannya terhadap Alex pun berubah total. Untuk meninggalkan kesan mendalam di hati Diani, Alex pun mengundangnya untuk mengikuti kegiatan olahraga yang menantang. Namun yang mengejutkan bagi Diani adalah bahwa kegiatan tersebut ternyata terjun payung dari ketinggian. Diani ketakutan hingga kedua kakinya lemas dan terus meneriakkan keinginannya untuk pulang. Akhirnya, dengan dorongan semangat dari Alex, keduanya melompat bersama. Pemandangan seluruh kota terlihat jelas, diiringi dengan teriakan. Diani merasakan sensasi mendebarkan yang belum pernah ia alami. Saat mereka mendarat dengan aman, Diani menyadari bahwa pria yang hanya setengah di depannya memberinya rasa aman yang luar biasa. Sebelum pergi, Diani dengan inisiatif meminta nomor telepon Alex. Pada saat itu, Diani tidak lagi mempermasalahkan tinggi badannya, justru perasaannya saat bersama Alex meninggalkan kesan yang mendalam. Dalam hari-hari berikutnya, momen kebersamaan singkat dengan Alex selalu terlintas di benak Diani. Dia sering tersenyum sendiri tanpa sadar saat berkumpul dengan teman-temannya, dan tanpa disadari mulai membayangkan pertemuan berikutnya dengan Alex. Melihat kontak Alex di ponselnya, Diani tak bisa menahan diri untuk meneleponnya. Alex sangat senang menerima telepon itu, dan langsung mengundang Diani untuk bertemu besok. Dia juga memberitahu Diani bahwa dia akan membawanya ke sebuah tempat misterius. Keesokan harinya, Alex membawa Diani ke sebuah restoran tersembunyi yang sangat rahasia, bahkan memerlukan pemindaian wajah untuk masuk. Kencan kedua ini bahkan lebih menyenangkan daripada yang pertama. Mereka makan sambil berbicara, saling melontarkan lelucon, dan membuat ekspresi wajah lucu. Suasananya sangat menyenangkan. Bersama dengan seseorang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi, kebahagiaan selalu hadir.
Kata-kata sederhana dari Alex selalu berhasil membuat Diani tertawa bahagia, bahkan membuatnya melupakan semua masalah hidupnya. Dalam canda tawa tersebut, mereka semakin mengenal satu sama lain, dan perasaan mereka pun dengan cepat menghangat. Diani memandang pria di depannya, dan di saat itu, dia seolah melupakan kekurangan tinggi badan Alex. Hanya dengan 2 kali pertemuan, dia menyadari bahwa dirinya telah jatuh cinta pada pria setengah badan itu. Saat berpisah, Diani dengan inisiatif mencium Alex, dan dengan itu cinta di antara mereka pun dimulai. Namun, karena bekerja di firma hukum yang sama dengan mantan suaminya, berita tentang hubungan cinta Diani segera sampai ke telinga mantan suaminya, Bruno. Bruno diam-diam bersembunyi di lantai bawah hingga melihat Diani naik ke mobil Alex. Saat itulah dia menyadari bahwa pacar baru mantan istrinya ternyata lebih pendek dari pintu mobil. Kali ini Alex membawa Diani ke sebuah pesta dansa. Dia memeluk pinggang Diani, dan Diani menaruh tangannya di bahu Alex. Namun, karena perbedaan tinggi badan yang mencolok, mereka tampak tidak serasi dibandingkan dengan pasangan lain. Meski Diani selalu penuh percaya diri, ketika dia merasa berbeda secara fisik dari orang lain, tak bisa dipungkiri bahwa dia kadang merasa rendah diri. Namun, ketika melihat Diani sama sekali tidak merasa canggung, Alex mulai rileks dan menari dengan langkah yang lucu, membuat Diani tertawa terbahak-bahak. Di pesta dansa yang remang-remang ini, mereka menjadi cahaya paling bersinar satu sama lain. Setelah pesta usai, Alex mengendarai mobilnya ke sebuah persimpangan. Je te raccompagne chez toi, et on reste là. En revanche, si je vais à gauche, ça va chez moi, et là... Keduanya saling tersenyum tanpa berkata apa-apa, dan akhirnya mobil itu berbelok ke kiri. Keesokan paginya, saat Diani bangun, Alex dengan penuh perhatian telah menyiapkan sarapan untuknya. Diani merasa yakin bahwa pilihannya tidak salah. Namun, saat sedang berdandan, ia tanpa sengaja menendang lubang rendah di sebelahnya, dan ia tahu apa artinya itu. Sekali lagi, Diani terjebak dalam pemikiran tentang hubungan mereka. Ketika sampai di kantor, asisten bertanya tentang hubungannya dengan Alex. Diani berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, mengatakan bahwa mereka hanya teman biasa. Dia tidak ingin orang lain tahu bahwa pacarnya adalah seseorang yang lebih pendek darinya. Ketika ia pergi ke kantor mantan suaminya untuk membahas detail pekerjaan, Bloomer secara sinis menyebutnya Putri Salju dan mengatakan bahwa dia melihat Diani naik ke mobil pria pendek itu. Je t'interdis de m'appeler comme ça. C'est blessant, c'est humiliant. Ouais, mais t'as pensé à ce que ça me fait à moi? C'est quoi, une expérience interdite, un voyage au cœur de l'extrême? Oh! Diani tahu bahwa Alex memiliki kekurangan fisik, tetapi dia tetap tidak mengizinkan orang lain mengatakan hal buruk tentangnya. Mungkin karena merasa bersalah, Diani memutuskan untuk membelikan Alex pakaian sebagai bentuk kompensasi. Namun, setelah mengunjungi semua toko pakaian pria, dia tidak menemukan ukuran yang sesuai. Akhirnya, dia terpaksa masuk ke toko pakaian anak-anak. Pemilik toko mengira Diani sedang membelikan pakaian untuk anaknya, sehingga merekomendasikan sweater yang sama seperti yang dikenakan anaknya. Saat makan malam, Alex sangat tersentuh menerima hadiah tersebut. Sudah bertahun-tahun dia tidak menerima hadiah. Meskipun dia tampak begitu optimis dan kuat, kenyataannya tidak seperti itu. Pandangan aneh dari orang lain sudah menjadi hal yang biasa bagi Alex. Tetapi ketika dia menerima kasih sayang dari orang lain, hatinya lebih mudah tersentuh daripada orang pada umumnya. Dia bisa merasakan perasaan Diani terhadapnya, tetapi di saat yang sama, dia juga merasa sedikit tidak tenang, karena saat dia memperkenalkan Diani kepada teman-teman dan keluarganya, Diani belum pernah memperkenalkannya kepada teman-temannya sendiri. Meskipun hatinya ingin menghindari pertanyaan itu, Diani tidak tega menolak Alex. Dia memberitahu Alex bahwa setelah bercerai dengan mantan suaminya, dia memutuskan banyak hubungan dengan teman-temannya, sehingga sekarang dia hampir tidak punya teman. Jika Alex tidak keberatan, dia bisa membawanya untuk bertemu dengan orang tuanya. Mendengar hal itu, Alex sangat senang dan dengan penuh harapan menantikan pertemuannya dengan calon mertua. Pertemuan tersebut diadakan di sebuah acara pembukaan resepsi yang istimewa. Alex datang tepat waktu dan Diani dengan antusias membawanya ke hadapan ibunya. Namun, saat melihat Alex yang hanya setengah badan ibunya tampak terkejut dan menunjukkan ekspresi tidak suka. Saat makan, ibunya terus-menerus membahas tinggi badannya.
Diani mencoba menghentikan ibunya, namun Alex tampaknya tidak terganggu, dengan tenang menjawab berbagai pertanyaan tajam dari ibunya. Namun sikap ibunya yang merendahkan Alex ditambah dengan tatapan aneh dari orang-orang di meja sebelah, membuat Diani merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah duduk di atas paku, dia tidak bisa menahan ejekan yang dirasakannya. Saat Alex tidak ada, Diani berkali-kali menegaskan kepada ibunya bahwa dia dan Alex hanyalah teman biasa. Setelah makan malam berakhir, Diani merasa lega seperti beban besar terangkat dari pundaknya. Je peux continuer? Continue quoi? À croire à cette histoire. Melihat wajah Alex yang penuh dengan kesedihan, Diani hanya bisa menenangkannya dengan sebuah ciuman. Meskipun hatinya juga dipenuhi kegelisahan, cintanya kepada Alex tetap teguh dan tak tergoyahkan. Keesokan harinya, Alex datang menjemput Diani setelah pulang kerja, namun baru saja duduk sebentar. Faut péter les plombs, quoi. Quoi? Avec un nouveau juge, on part à zéro, faut tout refaire, tout. C'est pas le moment là. J'en ai rien à foutre que ce soit pas le moment, là. Tu te rends compte que tu fais n'importe quoi? Oh! Tu fais n'importe quoi, Diane! Si, c'est le moment, j'en ai rien à foutre, moi. Réponds-moi. Tu vas me répondre maintenant. Je sortirai pas de cette pièce tant que tu... Ah! Occupé. Diani segera menarik Bruno ke kantor lain, dan begitu Bruno berbicara, ia langsung melontarkan ejekan pedas, mengejek Diani karena jatuh cinta pada seseorang. Kata-katanya membuat Diani sangat marah. Dia memperingatkan Bruno, orang yang kamu sebut kurcaci itu jauh lebih hebat daripada siapapun. Dia sopan, humoris dibandingkan dengan Alex, kamu lebih mirip kurcaci. Meskipun Diani melawan, di dalam hatinya tetap ada luka yang tertinggal. Saat menonton film malam itu, Alex menyadari kesedihan di hatinya. Dengan canggung, dia menahan senyum dan melihat lurus ke depan. Dia paham bahwa bersama seseorang seperti dirinya, Diani harus menanggung banyak hal yang seharusnya tidak perlu. Keesokan harinya, Alex menemui Bruno dan memintanya untuk menjauh dari Diani, memperingatkan bahwa jika tidak, dia tidak akan bersikap ramah lagi. Sejak awal, Bruno memang tidak menyukai Alex dan memutuskan untuk memberinya pelajaran. Namun, saat mereka benar-benar berdiri berhadapan, komentar yang tidak pada tempatnya dari para pengamat membuat Bruno merasa tidak tega untuk bertindak. Akhirnya, Bruno berbalik dan pergi, memutuskan untuk tidak mempermasalahkan dia lagi. Setelah kejadian itu, Diani menyadari bahwa mantan suaminya tidak lagi mengganggunya, dan dia tahu semua itu berkat Alex. Keduanya berjalan santai di jalanan, dan Alex mengenakan pakaian yang dibelikan oleh Diani. Namun kebetulan di jalan itu Diani bertemu dengan pemilik toko pakaian anak-anak. Sang pemilik bertanya apakah pakaian yang dibelikan untuk anaknya pas dipakai. Diani bingung harus menjawab apa, dan pada saat itu Alex datang sambil membawa es krim. Pada saat itu Alex menyadari semuanya. Meskipun dia berusaha menunjukkan bahwa dia tidak peduli, kejadian itu tetap menjadi titik terakhir yang menghancurkan cinta mereka. Ketika mereka kembali ke rumah, Alex tidak menyalahkan Diani. Dia tahu bahwa Diani hanya ingin membelikan pakaian untuknya. Dia juga paham betapa banyak pandangan negatif dan ejekan yang harus dihadapi jika bersama seseorang sepertinya. Orang lain akan terus memandang mereka dengan tatapan aneh. Keluarga pun mungkin tidak akan menerima anak mereka bersama seseorang dengan kekurangan fisik seperti dirinya. Alex tidak ingin terus membebani Diani karena dia mencintainya. Dia tidak ingin Diani mengalami ejekan dan penghinaan yang sama seperti yang telah dia alami sepanjang hidupnya. Di luar jendela, hujan deras mulai turun. Alex menatap kosong ke depan, merasa lebih terpuruk daripada sebelumnya. Diani juga merasa tidak baik-baik saja. Dia ingin mempertahankan cintanya dengan Alex, tetapi ada perasaan di dalam hatinya yang sulit dia lewati. Meskipun Alex tampak percaya diri, hatinya juga dipenuhi dengan rasa sakit. Dia juga berharap memiliki tinggi badan yang normal, sehingga dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang seharusnya dia miliki. Alex bertanya kepada putranya bagaimana perasaannya tentang tinggi badan ayahnya. Sang anak menjawab, "Saat kecil, aku sering diejek karena tinggi badan ayah. Tapi karena ayah tidak peduli, aku juga tidak peduli. Namun, bagaimana mungkin Alex tidak peduli?" On me regarde trop haut, parfois on me voit pas. Comme si je m'en foutais, mais je mens. Je mens à moi-même, aux autres,
À toi. C'est pas du mensonge, c'est du courage, papa. Et de la dignité. J'en ai un peu marre, petit. Diani terjebak dalam kubangan cinta dengan Alex dan tidak bisa melepaskan diri. Alex mulai menjadi pemarah, bahkan sampai marah besar pada pengasuh yang biasanya ia perlakukan dengan sabar. Diani juga mulai kehilangan fokus dan tampak bingung. Dia perlahan menyadari bahwa meskipun ejekan dari orang lain telah hilang, dia juga kehilangan kebahagiaan dan kebersamaan yang Alex berikan. Dibandingkan dengan ejekan orang-orang, dia merasa lebih membutuhkan Alex dalam hidupnya. Entah berapa lama telah berlalu, akhirnya Diani yang tak lagi mampu menahan rasa rindunya, memutuskan untuk menemui Alex. Namun, sesampainya di sana, dia dihentikan oleh putra Alex di depan pintu. Putranya berkata bahwa dia tidak ingin Diani melukai ayahnya lagi. Jika kamu belum siap mengatasi rasa gengsimu, sebaiknya jangan datang dan mengganggu kami lagi. Kata-kata ini membuat Diani sangat sedih dan merasa bersalah. Hatinya penuh dengan kepedihan yang sulit diungkapkan, dan tanpa disadari, dia jatuh ke dalam penderitaan yang lebih mendalam. Diani menangis kepada asistennya, tetapi yang tidak ia duga, alih-alih menghiburnya, asisten itu malah mengatakan bahwa Diani mendapat apa yang seharusnya ia terima. Ada orang yang bertubuh tinggi, tapi jiwanya kecil, sehingga membuat orang lain merendahkannya. Ada juga orang yang bertubuh kecil, namun jiwanya besar dan membuat banyak orang menyukainya. Alex memang pendek secara fisik, tetapi dia adalah raksasa dalam tindakannya. Sebaliknya, kamu, Diani, meskipun dilahirkan dengan penampilan yang baik, tidak mampu menemukan kebahagiaanmu sendiri. Kamu tidak bisa melepaskan dirimu dari pandangan orang lain yang berbeda, tidak bisa mengatasi kesenjangan dalam hatimu. Cinta tidak seharusnya dibatasi oleh tinggi badan. Jika kamu benar-benar mencintai seseorang, mengapa peduli dengan pandangan orang lain? Saat itu, ibunya juga datang dan memberikan dorongan. Jika kamu benar-benar saling mencintai, jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal sepele. Dengan nasihat dari asisten dan ibunya, Diani akhirnya tersadar. Dia memutuskan untuk membuktikan cintanya kepada Alex, dan kali ini dia tidak akan mundur. Kemudian Diani naik pesawat, berencana untuk muncul di hadapan Alex dengan cara yang sama seperti saat kencan pertama mereka, untuk menunjukkan bahwa dia sekarang sudah tidak takut lagi. Baik itu ketinggian di udara ataupun pandangan orang lain, dia siap menghadapinya dengan berani seperti yang selalu dilakukan Alex. Setibanya di sana, Diani turun tepat di depan Alex, melepas topi dan kacamata, serta menyeret parasut yang berat menuju Alex, siap untuk menyatakan bahwa dirinya telah berubah. C'est pas une très bonne idée, le parachute, hein. C'est parce que je voulais te montrer que j'avais plus peur. Ce que je voulais dire, c'est que je t'aime. Et que je suis prête à vivre avec toi. Di mata Alex tidak ada kegembiraan. Dia khawatir ini hanya dorongan sesaat dari Diani. Yang lebih dia takutkan adalah suatu hari nanti dia sendiri tidak akan mampu menahan perbedaan yang ada di antara mereka. Kemudian Diani berkata bahwa dia berjanji untuk saling mencintai ataupun menghargai, baik dari pendapat ataupun dari perbedaan fisik. Mendengar hal itu, Alex melepas topinya dengan tatapannya yang menjadi sangat teguh. Dia telah mengalami kesulitan cinta yang luar biasa, dan kini dia juga telah mengumpulkan keberanian untuk menghadapi semuanya. Tidak peduli berapa banyak kesulitan yang akan datang di masa depan, dia dengan berani akan mencintai tanpa ragu. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting